terima kasih pemirsa masih di pengobatan alternatif bersama GHDJ. Nah pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bertanya saya gabung di line telepon kita di 0711380022. Ya, Jeng. Tadi sempat nih, Bapak juga bilang bahwasanya anaknya juga menderita gangguan penyakit. Ya Pak ya, Agus Senen ya. Nah tadi anaknya, kemudian istrinya juga ya Jeng ya. Nah itu sebenarnya kenapa sih bisa sakit satu keluarga itu ya Pak ya? Nah kemudian bagaimana nih Pak, sebelum kita sharing lebih dalam lagi Pak, perasaan Bapak nih Pak. Bapak juga sedang mengalami gangguan penyakit kan Pak? Anak Bapak juga sakit, istri Bapak juga sakit. Itu seperti apa Pak? Alhamdulillah, yang mana anak presenter ya kita tahan dulu Pak. Kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Halo? Halo? Iya, dengan Ibu siapa di mana? Di Kamata. Iya, loh saya Ibu dengan pertanyaannya. Ya, ini mau tanya ya Bu. Ya. Ini ini kakinya sakit. Ya. Katanya ini uratnya Bapak habis operasi ini Bu ya. Sakit apa sampai dioperasi? Ini tumor jinak Bu. Oh, ada tumor. Terus di mana letaknya tumornya? Di bawah lutut. Oh, di bawah lutut ini. Ya, terus? Sebelah kiri. Terus? Ini nggak bisa berjalan ini Bu. Setelah dioperasi nggak bisa jalan. Sudah berapa lama operasinya Bu? Udah 5 tahun Bu. Oh, 5 tahun yang lalu ya? Iya. Terus begitu nggak dioperasi terus nggak bisa jalan. Oke. Pertanyaannya apakah masih bisa sembuh gitu atau obatnya apa atau gimana? Mau gitu, mau tahu solusinya. Iya, oke deh. Iya. Oke, jadi begini, saya sih tidak ingin melihat dari sisi negatifnya ya. Kita tetap positifnya. Ibu kan sudah melakukan tindakan operasi, maksudnya itu baik. Maksudnya ingin supaya suami ini sembuh ya. Jadi jangan disesalin, itu salah satu bagian dari ikhtiar. Adapun ketika setelah dioperasi malah nggak bisa jalan, sekali lagi jangan disesalin. Karena nanti kalau nyesel terlalu dalam tuh jadi menimbulkan penyakit batin gitu ya. Ikhlas aja terima, terus kalau memang ibu yakin, ingat itu kan dia bermasalah kan karena ada tumor tadinya. Ya terlepas dari apakah karena proses operasinya atau memang semata-mata penyakitnya saja. Tetapi kita akan lihat dari sisi penyakitnya saja ya. Kalau memang penyakit tumor maka memang bisa mengganggu saraf-saraf daripada organ tubuh kita. Ya, karena dia pasti akan merusak seluruh jaringan dan sel-sel yang terdekat daripada posisi tumor itu. Nah, berarti juga akar tersebut masih ada gitu. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, yang tadi saya sampaikan, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang ada oksidannya atau ada racunnya tinggi. Kemudian pantangannya seperti tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan ikan seperti udang, kepiting kayak tadi ya. Itu juga dicarikan karena itu kan tumor ya, ada benjolan. Sekali lagi, keladi tikus luar biasa bagusnya. Kemudian daun dewa juga bagus, kunyit putih bagus ya. Kemudian sambung nyawa juga bagus. Nah, itu bisa carilah daun itu mana yang paling deket, mana yang paling mudah ditemui seperti itu. Kemudian jangan lupa setiap saya acara ikut transfer energi gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu penasaran boleh datang ke Gria, kita konsultasikan lagi. Nah, kita akan bantu baik secara medis maupun secara non medisnya seperti itu ya. Jangan putus asa, saya doakan mudah-mudahan suami ibu masih ada kesempatan dari Allah untuk sembuh, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke telepon ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Isa di Perumnas. Ibu Isa, langsung Ibu dengan pertanyaannya. Saya mau nanyakan ini Mbak. Ya. Ada keluarga saya yang terkena kelenjar getah bening Mbak. Oh, kelenjar getah bening ya. Ya, yang saya mau tanyakan makanannya itu gimana Pak? Oke. Letaknya di mana? Di sebelah kiri, di dekat leher. Oh, di belakang telinga sini ya paling ya? Enggak, dekat di bawah dikit. Di bawah? Di bawah sebelah. Kalau di sini tiroid mungkin, bukan getah bening. Biasanya kalau di sini getah bening. Iya. Tapi di sini di bawah mungkin ya, tapi di bawahnya ya. Iya. Oke. Seperti pertanyaan yang di awal tadi, ini lagi rame banget masalah tumor, kelenjar getah bening, tiroid. Memang tidak bisa dipungkiri, ini karena makanan-makanan. Jadi pada sebenarnya kalau getah bening ini kan
Fungsinya adalah untuk keseimbangan. Betul. Keseimbangan tubuh, untuk kekebalan tubuh. Karena dia mengalami malfungsi atau jumlahnya berlebihan atau fungsinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia mengalami deviasi atau penyimpangan sehingga menimbulkan benjolan, dan getah bening ini bisa berlanjut ke arah kanker. Ya, tadi belum sempat nanya apakah sudah di PA, kemudian apakah sudah kanker getah bening atau belum. Saya tadi belum nanya. Tapi apapun itu ya, apakah sudah kanker atau belum, setidaknya yang namanya benjolan itu bisa dijinakan sekali lagi dengan daun dewa, dengan keladi tikus gitu ya. Jadi memang kok obatnya itu aja? Iya, herbal itu luar biasa. Makanya saya tertarik dengan herbal. Satu daun itu manfaatnya banyak sekali gitu. Itu perbedaannya dengan obat kimia. Kalau obat kimia kan satu obat satu penyakit. Tapi kalau daun yang diciptakan Allah secara langsung itu benar-benar manfaatnya bisa ribuan gitu. Jadi kita nanam satu daun aja manfaatnya bisa begitu banyak. Dan saya menyarankan itu tidak boleh kecapean tuh orang getah bening ya. Nggak boleh kecapean dan pikirannya agak dikendaliin sekarang. Dan saya kasih trik supaya tenang, coba istighfarnya 100, baca ya Rahman 100, terus Fatihahnya 5 kali. Minta terus sama Allah, minta dikasih kesembuhan. Jangan lupa cari daun sambung nyawa, prek-prek tempelin. Boleh, itu untuk obat oralnya, luarnya ya. Kalau minumnya bisa menggunakan kunyit putih, bisa menggunakan keladi tikus, bisa menggunakan daun dewa gitu ya. Mana yang paling bisa didapetin, yang terdekat gitu. Silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Ya, untuk Ibu Isa dan Ibu Sumarni bisa langsung saya datang ke Klinik Ria Herbal Jeng Jemaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Jo, Kota Palembang untuk penanganan lebih lanjutnya. Dan untuk contoh-contoh obatnya juga ada ya Jeng ya di situ ya Jeng ya. Iya. Kita kembali ke telepon lagi Jeng. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Heri di Air Sugihan, Jalur. Bapak Heri. Langsung ya Bapak dengan pertanyaannya. Oh, selamat malam Ibu Jemaro. Selamat malam Pak Heri. Orang Jalur ya? Mungkin ini orang Ji monggo. Pripun Pak? Oh ini Ibu mau tanya, ini kan kadang kalau lah itu kan sakit kepala itu kan sebelah yang sering ke kanan. Sebelah kanan sering sakit. Iya, kadang-kadang kalau ya capek atau masih angin itu kadang-kadang ya kalau sembuh kalau minum itu obat-obat seperti warung gitu ya. Kepala warung itu ya bisa reda. Langsung hilang. Iya, nah itu bagaimana solusi dan mungkin. Tapi ngulang lagi gitu ya, sakit lagi gitu. Udah berapa lama Pak Heri? Iya, mungkin kalau tengah bulan sekali gitu kalau sakit. Ya sakit. Enje, ngunjuk kopi Pak Heri. Seneng kopi? Ya, sering. Iya. Selama ini ngopi ya? Ya ngopi kadang-kadang. Ngopi ngerokok ya? Kalau ngerokok enggak, alhamdulillah enggak. Oke, ngopi ya banter ya? Ya, Ya. migrain Bapak, sakitnya cuma ada di sebelah. Kita cerita dulu mengenai orang bisa kena migrain kenapa sih gitu ya. Ini kan edukasi juga biar masyarakat tahu, walaupun yang telepon Pak Heri mungkin orang lain juga ada yang mengalami kondisi yang sama gitu. Jadi migrain ini disebabkan karena ada aliran darahnya, aliran oksigennya, ada saraf yang terganggu di daerah tersebut. Kalau di kanan ya berarti di kanan. Ya, migrain ini banyak sebab, ada karena darah tinggi, ya, ada darah rendah. Darah rendah juga bisa, darah tinggi juga bisa, pengentalan darah juga bisa, gangguan saraf juga bisa. Nah, jadi saya ambil tengah-tengahnya karena saya belum megang, nah Pak Heri ini kenapa? Tapi kalau setengah bulan sekali, kalau kecapean, nah kemungkinan adalah darahnya dia lebih cenderung kental gitu ya. Kemudian juga sehingga mengganggu sarafnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama ya, kopinya wis Pak Heri ya, jangan ngopi terus, ganti sekarang minumnya teh sukun. Nah, teh daun sukun. Cari daun sukun yang udah mau jatuh besoknya ya. Tanyain dulu mau jatuh nggak besok. Nah, kalau iya ambil lah ya. Nah, kemudian lagi dijemur, dipotong-potong, rutinkan dibikinkan teh. Boleh dicampur dengan gula aren kristal manis nira ya. Kalau misalnya pengen tehnya manis gitu. Itu karena itu ngobatin banget ya. Daun sukun tuh banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian lagi selain Bapak ganti kopinya menjadi teh daun sukun karena itu lebih bermanfaat kesehatan ya. Kemudian juga Bapak konsumsinya daun pegagan. Ini daunnya cari daun pegagan ya. Minumlah segenggam gini sehari sekali lah. Jadi direbus, disaring, diminum airnya.
Kemudian lagi lakukan pemijitan ya. Cari di sini ya. Di sini ada tekokan tengah-tengah nih. Tengah-tengah, nah sebelahnya satu jempol begini kanan dan kiri, Bapak lakukan pijit berbarengan, tangannya di sini nih saya praktekkan ya, kemudian di belakang sini ya, boleh saya pinjam peragakan nih ya. Nah ini kan ya, nah di sini nih Pak lakukan, tep 1, 2, 3, boleh dilakukan sendiri 7 kali setiap pagi ya habis sholat subuh. Itu nanti dia akan lebih lancar peredaran darahnya. Namanya self terapi ya. Jadi bisa dilakukan itu, kemudian rutin minum daun pegagan, kemudian tidak ngopi lagi. Dan jangan lupa malam ini ikut transfer energi ya. Saya doakan Pak Heri mudah-mudahan enggal manten je. Amin. Amin ya. Untuk Bapak Heri nanti ikut transfer energi dengan Ya. kita ya di segmen terakhir ya Jeng. Ya, oke. Cukup menyiapkan 1 gelas air putih bersih dan ikuti instruksi dari Jeng Jemaro di layar TV pemirsa. Nah jadi pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pengobatan Alternatif.